name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat pagi bagi saudara-saudari kita yang berada di Amerika dan Kanada. Selamat sore bagi saudara-saudari yang berada di Eropa. Dan selamat malam bagi saudara-saudari yang berada di Indonesia. Selamat bergabung. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Alkitab online bersama kelompok Tubuh Bersama KTB di Jerman. Hari ini, hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024. Baik secara live melalui Zoom dan melalui YouTube ataupun melalui siaran tunda. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk penyertaannya bahwa kita diberi kesempatan untuk berjumpa dan bersekutu dalam pembelajaran pada hari ini. Dan semua semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Amin. Pembelajaran Alkitab hari ini yaitu kehidupan pelarian Daud tahap yang kedua, yaitu di jalur merahnya dari Kahila sampai ke Padang Gurun, yang diambil dari buku ketiga Sejarah Penebusan karangan pendeta Abraham Park, Dr. Ministry DD. Seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, penyampaian pembelajaran kita hari ini juga akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Dr. Ministry. Kiranya apa yang kita terima nanti akan menambah pengertian akan kebenaran firman dan pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat satu video klip yang akan ditayangkan oleh saudari kita Ibu Murni. Silakan Ibu Murni. Ya, terima kasih Ibu Murni. Marilah kita sekarang semua menyiapkan dan mengarahkan hati kita serta membuka telinga dan hati kita untuk menerima pembelajaran hari ini serta belajar juga tentang kebenaran firman Tuhan, dan dengan diiringi juga dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh saudari kita Ibu Puana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mari Bapak Ibu kasih kita menyatukan hati dalam doa. Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus,
Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa, di mana juga Tuhan telah menganugerahkan kami selalu dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk kasih dan belas pengasihan-Mu juga Tuhan, serta anugerah-anugerah dalam kehidupan kami yang kami terima. Terima kasih Bapa, di mana Engkau juga Tuhan yang maha mendengar dan melihat dan juga maha menolong, serta pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau juga yang telah mempersatukan kami pada hari ini di ruang Ceder Sema Adonai, dan saya firman Tuhan untuk kami menerima pembelajaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan akan mengurapi kami masing-masing. Tuhan akan menjamah juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Ibu Alida yang nanti akan menyampaikan tema seri kedua Tuhan tentang pelarian Daud ini juga. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi Ibu Alida Tuhan, biarlah kiranya juga dapat yang memberikan hikmat-Mu dalam mengajar kami, biarlah kiranya juga sesuai dengan hati-Mu saja Bapa dan kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang hadir juga Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami menyimak pelajaran ini. Berikan kepada kami kehikmatan, kepandaian, dan akal budi juga Tuhan. Dan berikan kami juga kekuatan untuk kami bisa mengaplikasikannya untuk kehidupan kami mendatang. Bapa yang di surga, terima kasih juga kami ucap syukur untuk masyarakat kami yang melayani hari ini. Tuhan urapi mereka, baik yang ada di layar maupun di layar. Mohon agar Engkau juga yang mengurapinya, hubungan internet yang ada dan boleh melancarkannya dan apa yang di surga, kami juga menyerahkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami juga Bapa, hadirat-Mu dan pengampunan Tuhan, jika ada hal yang tanpa kami sadari, kiranya Tuhan juga mau mengampuni. Berkati Bapak, nama kami yang tunggal, kami ucap syukur, terima kasih dan berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Puana. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan keyakinan dan pertolongan kita yang datang dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita akan memulai pembelajaran dan pembacaan ayat-ayat Alkitab nanti akan dibantu oleh Ibu Dewi. Baiklah, sebelumnya saya akan menyapa Ibu Alida terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Alida. Malam. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan Ibu punya kesempatan lagi untuk mengajar, dan kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan Ibu Alida yang ya dengan setia memberikan pembelajaran ini. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu Alida. Ya, saya share screen dulu. Ya, jadi kita adalah kelanjutan dari bulan lalu ya. Bulan lalu kita mulai membahas mengenai kehidupan pelarian Daud, dan sekarang yang sudah bagian kedua, yaitu dari Kehila sampai dengan padang gurun Sif. Nah, sekarang coba kita lihat lagi petanya ya. Waktu bulan lalu kita membahasnya yang jalur warna biru ya, jalur warna biru ya. Sekarang kita akan mulai membahas jalur warna merah ya. Kita lihat di sini ya, warna merah itu dari Kehila ya ke padang gurun Sif, kemudian ke Maon, kemudian ke padang gurun En-Gedi. Nah, terus di sini karena nggak kelihatan ya, di sini padang gurun Paran ya. Terus kemudian ke Karmel, ke padang gurun Sif lagi ya. Jadi kita lihat di sini titik ini ya, padang gurun Sif ini 2 kali
Ya, 2 kali. Jadi tempat pelarian Daud yang nomor 8 itu adalah Kehila. Nah, Kehila itu artinya kubu pertahanan atau benteng atau tempat strategis. Ya, nah disinilah dimulai periode kedua. Nah, awalnya kalau kita lihat ya, rombongan Daud itu dari cuma keluarganya Daud, sanak saudaranya Daud yang berkumpul sampai akhirnya orang-orang juga banyak orang yang ditagih hutang, orang yang lari dari ini semuanya berkumpul dan akhirnya beranak jadi semua jadi banyak sehingga yang mengikuti Daud rombongan sudah menjadi 600 orang. Ya. 600 orang ya. Jadi lumayan susah ya kalau kita mau melarikan diri tapi dengan membawa 600 orang ya, membawa rombongan ya. Nah, kalau kita lihat ya, semua tempat persembunyian Daud ini di periode kedua itu semuanya di padang gurun ya, tempat yang gersang ya. Ini tadi kan kita lihat petanya. Ini semua daerah padang gurun kan, padang gurun Moan, padang gurun En-Gedi, ya Maon juga padang gurun, terus padang gurun Paran, semuanya padang gurun. Hanya yang di kota itu cuma ini Kehila aja ya, Kehila ya. Nah, Kehila itu adalah salah satu kota suku Yehuda ya, salah satu kota dari suku Yehuda. Nah, ada peristiwa ya di mana ketika Daud sedang bersembunyi di hutan Keret, jadi hutan Keret itu adalah tempat persembunyian yang nomor 7 ya. Jadi ketika Daud sedang bersembunyi, dia mendapat info ya, kalau orang-orang di Kehila ini lagi dijarah sama orang-orang Filistin ya. Jadi gandum-gandum mereka lagi dijarah. Nah, pada waktu itu ya, Daud berpikir, apakah aku perlu bantu ya orang-orang Kehila? Karena orang Kehila ini sesama suku ya, sama-sama suku Yehuda ya. Jadi untuk bisa mau pergi ke Kehila itu Daud bertanya kepada Allah terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita lihat lewat kehidupan Daud ya, dia selalu bertanya kepada Tuhan ya, dan Tuhan menjawabnya ya. Nah, jadi ketika itu Daud bertanya apakah dia perlu ke Kehila? Terus Tuhan bilang ya oke, mengizinkannya ya. Dan kemudian Daud ini menyelamatkan penduduk Kehila. Kenapa? Karena ketika Daud ada keinginan mau menyelamatkan penduduk Kehila, tapi rombongannya bilang, aduh ngapain? Kita kan lagi bersembunyi, lagi melarikan diri, ngapain kita nggak usah bantu-bantu lah. Kita juga lagi susah begitu misalkan. Tetapi hati Daud beda ya. Dia bagaimanapun itu adalah sesama sukunya gitu. Jadi dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan izinkan dia untuk bisa pergi ke Kehila. Ya, tolong dibaca Bu ayatnya. Ibu yang baca Ibu Dewi ya. Maaf, 1 Samuel 23 ayat 24 sampai 5. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ya, harusnya ini ayat 4 dan 5 ya, kelebihan angka 2-nya di situ. Oke. Aku yang salah kan tulisnya di situ. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Daud pergi ke kota Kehila dan dia menolong penduduk Kehila. Dia bisa berhasil mengusir orang Filistin ya. Nah, tetapi orang-orang Kehila itu kemudian kasih laporan kepada Raja Saul. Raja, itu Daud ada di Kehila. Ya, nah Saul mendengar bahwa Daud lagi ada di Kehila, kemudian dia juga membawa pasukannya untuk mau menangkap Daud. Tolong dibaca. Ya, 1 Samuel 23 ayat 7, kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Ya, ayat 12. Ya, 1 Samuel 23 ayat 12. Lalu, kemudian bertanyalah Daud,
akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Iya, jadi seperti itu ya. Gimana ya? Apakah Daud ini tidak rasanya sakit hati ya? Dia sudah mau menolong ya penduduk Kehila dari diserang, dirampasin gandum mereka oleh orang-orang Filistin. Setelah ditolong, diaduin ya, dikasih tahu bahwa Daud ada di Kehila supaya ditangkap. Dan kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, apakah orang-orang ini akan menyerahkan aku kepada Saul? Dan Tuhan menjawab, ya akan serahkan. Jadi kalau kita lihat sini, Daud tanya, Tuhan jawab, Daud tanya, Tuhan jawab gitu. Apakah kayak conversation begitu apa gimana kan waktu itu ya? Tapi tidak kayak nanti kalau kita lihat lagi ya, Daud tuh setiap kali bertanya dengan pakai effort, dengan tumin ya. Jadi seperti kayak dua batu seperti itu, dua urim dan tumin ya. Jadi yang seperti bentuknya seperti kayak apa? Aduh, saya nggak ada fotonya itu. Mungkin bentuknya kayak setengah oval tapi setengah begitu, yang mana dia kalau kebalik ya misalkan ya, kalau jadi imamnya itu kalau dia kebalik artinya yes gitu, kalau dia satunya yang ketutup artinya no, seperti itu artinya maksudnya ya. Tolong dibaca ayatnya, Ya. Bu. Ya, 1 Samuel 23 ayat 13, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Iya, nah banyak ya. Jadi angka 600 orang ini bukan kita hitung-hitung asal-asalan. Memang di ayatnya sudah dibilang 600 orang bersama dia, ya kan? Nah, jadi kita lihat karena mau melarikan diri lagi dari Saul, maka ya pergi saja kemana mereka dapat pergi, ya. Dan pada waktu itu mereka perginya hanya ke padang gurun, dari padang gurun yang satu ke padang gurun yang kedua ke padang gurun yang ketiga, seperti itu, ya. Jadi yang penting dia luput dari bahaya. Nah, dari sini Daud mempunyai pengalaman apa? Ya, nggak bisa diharapkan manusia ya. Sudah ditolong malah mengkhianati. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa Daud ini kalau kita baca Mazmur-Mazmurnya, dia tidak menyalahkan orang itu, dia tidak menyalahkan orang-orang Kehila. Dia nggak menyalahkan siapapun ya. Jadi dia hanya belajar bahwa aku hanya bisa bersandar kepada Tuhan karena manusia nggak bisa ada harapannya, seperti itu. Ya, nggak bisa buat bantuan ya, seperti ya. Nah, akhirnya dari Kehila ini Daud melarikan diri ke padang gurun Sif ya. Nah, padang gurun Sif ini terletak di daerah pegunungan utama di Yehuda ya, sekitar 20 km dari arah tenggara Kehila. Nah, Sif itu artinya melebur. Ya, Sif ini berasal dari kata sepet yang artinya juga lumer ya, melebur, lumer ya. Jadi lewat berbagai cobaan ya, Allah meleburkan semua hal yang najis dalam hidup kita sehingga kita dijadikan sebagai orang yang beriman yang bagaikan emas yang dimurnikan ya. Jadi lewat pencobaan Tuhan sedang memurnikan iman kita. Ya, saya baca aja ayatnya ya. Salah satu, Mazmur 66 ayat 10, sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ya, nah saya baca ayatnya 1 Samuel 23 ayat 14, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ya, jadi terus ya, Saul hari ya mencari Daud ya. Makanya Daud pergi kemanapun yang dia bisa pergi. Yang penting tidak ketangkap ya, seperti itu. Tapi kita lihat seberapa besarnya usaha Saul ya, tetap Saul tidak bisa menangkap Daud ya. Karena apa? Karena Allah senantiasa menyertai Daud ya. Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul ya. Jadi meskipun manusia sudah berusaha ya dengan gigihnya, kalau memang itu bukan izin dari Tuhan, maka itu tidak dapat terjadi. Nah, di padang gurun Sif inilah
Daud bertemu dengan anak Saul, dengan sahabatnya yang bernama Yonatan, ya. Nah, di sini Yonatan, kita bulan lalu kita sudah belajar ya bagaimana meskipun dia adalah anak Saul yang bahkan karena dia juga anak sulung, harusnya yang menjadi raja berikut adalah Yonatan, ya kan? Tetapi Yonatan ini walaupun dia adalah anak Saul, tapi dia punya iman, ya. Dia percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang jadi raja bukan dia tetapi Daud, ya. Jadi Yonatan ini bersahabat dengan Daud, ya. Jadi ketemu lagi dengan Yonatan, ya, saling berpeluk-pelukan dengan Yonatan, dan juga Yonatan kasih lagi keyakinan, ya, bahwa don't worry Daud, kamu pasti jadi raja, ya. Jadi dia menghibur Daud, ya, bahwa ayahnya pasti nggak bisa menyentuh dia, ya. Jadi dengan bertemu dengan bertemu Yonatan, ini jadi adalah penghiburan yang besar bagi Daud. Tolong dibaca Bu ayatnya. Maaf Ibu, aku. Ya, 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, ayat 16, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. 17, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. 18, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Iya, jadi seperti itu, tapi di padang gurun Sif, ya kan? Jadi kita lihat bagaimana dengan dia bertemu dengan Yonatan yang untuk terakhir kalinya, Yonatan memberikan konfirmasi lagi kepada Daud, ya, bahwa tangan ayahnya dia tidak mungkin bisa menjamah dia dan dia pasti menjadi raja Israel. Jadi ini adalah penghiburan yang besar bagi Daud ketika dia di padang gurun sedang dikejar-kejar oleh Saul. Ya, nah tapi ya, orang-orang Sif, ya, begitu juga, ya, dia kasih tahu lokasi Daud kepada Raja Saul, ya, seperti itu. Jadi dikhianati lagi oleh siapa? Orang-orang Sif, ya. Bayangkan itu kota Sif, ya, sama kota Gibea tempat tinggalnya Raja Saul itu sangat jauh, ya, 40 km. Tapi mereka ngebela-belain gitu untuk kasih laporan kepada Saul, ya. Dan sampai-sampai mereka bilang menyerahkan Daud ini adalah tanggung jawab mereka. Sampai bilangnya begitu, ya. Tolong dibaca Bu ayatnya. Ya, 1 Samuel 23 ayat 19 sampai 20. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Ayat 20, oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silahkan datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Iya, jadi dikhianati ya sama orang-orang Sif, dikasih laporan ini di sini gitu. Aduh, seperti itu ya Kak. Jadi mau nggak mau Daud harus melarikan diri dari padang gurun Sif lagi, seperti itu. Ya. Nah, ketika itulah Daud menulis Mazmur 54, ya. Ketika dia berada dalam situasi yang genting. Kenapa? Karena di padang gurun Sif, ya, bukan hanya Saul sama tentaranya, tapi orang-orang Sif yang tinggal di sana, penduduk di sana itu pun bersama-sama mencari-cari Daud. Jadi kayak diaduk-aduk di situ, tempat persembunyiannya, ya kan? Jadi seperti itu, berarti terjepit kan? Ibaratnya di sebelah kanan tentara Saul, di sebelah kiri penduduk Sif, seperti itu. Ya, nah jadi dia menulis Mazmur 54 ini, bagaimana Daud itu berseru kepada Tuhan, ya, dan kenapa dia akhirnya bisa lolos itu juga dia hanya bisa bersyukur di hadapan Tuhan, ya. Jadi orang-orang Sif ini by the way sama ya, dia sesama orang-orang Yehuda. Jadi sakit hati kan
Tadi di Kehila juga orang Yehuda yang kasih tahu dia. Orang-orang Sif juga sama, orang-orang Yehuda, sama-sama satu suku, ya. Ini ayatnya panjang, ya. Mazmur 54 ayat 1 sampai 9 saya bacakan saja, ya. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami, ya. Jadi dari sini, dari judulnya sudah kelihatan ya bahwa dia memang menulisnya ketika dia tentang kondisi waktu dia lagi di padang gurun Sif ketika diadukan, ya. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah, ya. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menolong aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku. Ya, jadi kita lihat ini juga Mazmur Daud juga adalah doa Daud ya. Kita lihat bagaimana Daud itu berseru terus kepada Tuhan ya. Meminta tolong kepada Tuhan ya. Ya, dia selalu seperti itu ya. Tapi dia juga tetap bersyukur bahwa oh, dari hari ke hari dia bisa selamat dan dia hanya bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, sama ya. Ketika kita menghadapi bahaya ya di ambang pintu, ketika kita sedang terdesak ya. Tapi bukan waktu itu bukan kita menyalahkan keadaan atau kita hanya bersungut-sungut karena orang ini, karena orang itu, ya. Tapi seperti Daud, ya, dia hanya berserah, hanya bergantung, hanya berdoa kepada nama Tuhan, ya, di waktu-waktu kesesakan, ya. Jadi ayat 11, hidupkanlah aku oleh karena namamu, ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Jadi di sini dia hanya benar-benar berseru, mohon bantuan kepada Tuhan. Ya, di masa kesesakannya dia. Nah, kemudian karena mau ditangkap sana sini, akhirnya dia kabur pergi ke padang gurun Maon. Ya, nah padang gurun Maon ini terletak di 8 km arah selatan dari padang gurun Sif. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kita lihat ya peta-peta perjalanan ke tempat Daud melarikan diri ya dari satu tempat itu sampai hari ini. Tadinya sebelum ada buku sejarah penebusan tidak ada yang menulis peta ini ya, tidak ada yang sampai bisa membahas mengenai pelarian Daud sampai sedetil itu dari titik A ke titik B ke titik C sampai dibuat petanya ya. Barulah ketika dibuat petanya dijelaskan satu persatu, wah bagaimana setiap tempat itu tempat persembunyian Daud itu juga menggambarkan Tuhan Yesus ya, dan juga bagaimana kita lihat Daud itu bagaimana dia bisa pantas ya, dia sangat pantas untuk bisa menjadi raja Israel ya, karena di saat begitu kesengsaraan itu dia tetap hanya bisa berseru kepada Tuhan dan dia bisa menjadi gambaran Yesus Kristus nanti di kemudian hari ya. Nah, Maon juga adalah tanah milik Yehuda. Ya, ini daerah pegunungan yang bertebing batu yang curam. Ya, nama Maon artinya berdiam atau tempat tinggal. Ya, sama seperti Maon, Allah adalah Maon kita, yaitu kandang rahasia yang menjadi tempat bagi seluruh orang percaya harus berdiam selama-lamanya. Saya bacakan ayatnya. Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, jadi dia pergi ke Maon. Nah, di sini kita lihat bahwa dapat kabar lagi si Saul. Daud sekarang udah nggak di padang gurun Sif, dia ada di padang gurun Maon. Nah, ketika Saul mendengar bahwa Daud ada di padang gurun Maon, dia juga mengejar Daud pergi ke Maon. Ya. Nah, ada peristiwa yang cukup terkenal ya di sini ya, yang dimana karena itu bentuknya seperti tebing ya, tebing sisi sana, sisi kanan, sisi kiri ya. Jadi ketika bayangkan ya, kita bisa bayangkan si Daud ada di sisi kiri, ya kan? Nah,
Saul sama pasukannya dari sisi kanan, ya. Dan karena sesama seperti kayak lembah, sisi gunung, Daud, ya Saul, ya kan? Nah, udah hadap-hadapan seperti itu. Kalau sudah hadap-hadapan seperti itu, sudah sepertinya sudah jalan buntu, ya, sudah jalan buntu, ya. Karena sudah ketahuan Daudnya itu dia Daud, ya kan, kelihatan seperti itu, ya. Karena Daud ngumpetnya tidak satu orang, 600 orang kan, bisa bayangkan. Jadi ya pasti ketahuan seperti itu, ya kan. Oh, rombongan Daud ada di situ, ya kan. Tapi yang luar biasa sekali, yang kita anggap ini adalah seperti miracle, seperti mujizat, ya. Ketika Saul hampir mau tangkap Daud, ya, tiba-tiba datang salah satu orang kasih laporan kepada Saul, raja, orang Filistin datang menyerang kota kita, gitu, ya. Jadi ketika Saul mendengar kabar, ada orang Filistin datang menyerang, maka dia langsung, ya sudahlah, lebih penting menyelamatkan kota dulu lah, nanti Daud nanti kita kejar tempat, nanti aja lain waktu. Sehingga padahal Daud ada di depan mata, ya, tetapi Saul ini karena mendengar laporan maka dia membatalkan pengejarannya. Yang sebenarnya kalau cuma tinggal sebentar tuh pasti langsung ketangkep Daudnya, ya. Nah, disitulah di sisi kanan, sisi kiri udah mau ditangkap, tapi tahu-tahu Saulnya pergi gitu. Nah, disinilah ada dikasih nama tempat itu disebut Gunung Batu Keluputan karena Daud terluput dari Saul. Tolong dibaca Bu ayatnya. Ya. 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Ayat 26, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud, serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ayat 27, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Iya. Jadi kita lihat ya, Allah itu melindungi Daud sehingga Raja Saul nggak bisa tangkap Daud. Dan yang luar biasanya sekali, ya, ini ada hubungannya dengan bangsa lain, ya, yaitu orang Filistin. Jadi bisa bayangkan bahwa Tuhan itu benar-benar mengendalikan semuanya, semua sejarah. Jadi bukan hanya Daud dan Saul dia kendalikan, bahkan waktu penyerangan orang Filistin pun Tuhan sudah atur sedemikian rupa sehingga untuk menolong Daud. Jadi kita lihat bagaimana rencana penyelamatan Tuhan itu dia atur seperti itu, ya. Jadi ini benar-benar seperti mujizat ya bagi Daud. Ya. Nah, kemudian tempat persembunyian yang ke-11 adalah padang gurun En-Gedi, ya. Artinya adalah mata air kambing muda. Mata air kambing muda, ya. Jadi En-Gedi ini adalah nama sungai dan juga mata air yang terletak di sebelah timur Hebron, ya. Juga nama dari padang gurun Yudea di sebelah barat Laut Mati. Ya. Nah, tentunya mata air kalau di padang gurun tentunya adalah hal yang berharga, ya. Jadi kepada umat manusia yang kehausan, ya. Jadi padang En-Gedi juga menggambarkan siapa Yesus kan? Kepada umat manusia yang kehausan, Yesus memberikan air kehidupan yang membuat umat manusia tidak akan pernah kehausan lagi. Ya, Ia membimbing kita kepada mata air kehidupan. Itu tertulis di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Nah, jadi setelah si Saul itu dia perang sama orang Filistin. Nah, setelah selesai perang, terus dia dapat info lagi. Daud sekarang sudah di En-Gedi. Oh, oke. Kalau gitu Saul bawa lagi pasukannya. 3.000 orang dia bawa pasukannya dan dia mengejar Daud lagi ke padang gurun En-Gedi. Nah, di padang gurun En-Gedi ini ya, kan tentunya ada gua-gua ya.
ada gua-gua. Nah, sebenarnya Daud dan orang-orangnya itu bersembunyi di gua. Kan namanya padang gurun kan pasti panas, ya kan? Sehingga tempat pelindungannya biasanya mereka tuh bersembunyi di gua, ya. Nah, ketika itu Saul sakit perut, ya, dan dia mau buang air besar. Jadi Saul lihat ada gua, ya, dia mau buang air besar di sana. Nah, Saul tidak tahu kalau ternyata di dalamnya itu ada Daud dan semua pasukannya ada di situ. Lagi bersembunyi di tempat gua yang sama. Tolong dibaca Bu ayatnya. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 4. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ayat kedua, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Ayat yang ketiga, kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ayat keempat, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Iya, ini lucu ya ceritanya ya, seperti itu ya kan ya. Jadi di gua yang sama ya. Waduh, ya kan? Lagi ngumpet tapi si Saul masuk ya. Dia nggak tahu bahwa disitulah Daud gitu ya, seperti itu. Nah, bayangkan kalau dia lagi buang hajat, sebenarnya Daud atau orang-orang Daud bisa langsung bunuh Saul karena Saul tidak ada persiapan sama sekali, ya kan? Dan Daud sudah di belakangnya Saul. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini dikasih kesempatan untuk bisa bunuh Saul. Ya. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia nggak berani sampai dia punya anak buahnya bilang, udah saya aja yang bunuh, ini pasti udah beres lah istilahnya. Ini udah di tangan kita kemenangan ini. Tapi Daud bilang jangan gitu. Jangan, karena kenapa? Karena Saul ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, ya. Nggak boleh lewat tangan kita, seperti itu. Akhirnya dengan diam-diam, ya, Daud hanya berani memotong ujung bajunya, jubahnya Saul, seperti itu. Itu pun ketika motong sedikit jubahnya, hatinya pun sudah deg-degan seperti itu. Tolong dibaca ayatnya. Ya, 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 7. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat ke-6, kemudian berdebar-debarlah hati Daud ketika ia memotong punca Saul. Ayat ke-7, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Iya, jadi di sini kita lihat bahwa Daud nggak mau membalas dendam ya, dan Daud malahan kasih tahu kepada orang-orangnya bahwa mereka juga nggak boleh menjamah Raja Saul seperti itu ya. Nah, kenapa Daud nggak mau bunuh Saul? Yaitu karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Jadi Daud percaya bahwa biarlah Allah sendiri yang mengurus semua masalah dia gitu ya. Nah, Daud hanya potong jubah Saul mau kasih tahu supaya mengenai ketidaksalahan dia, kejujurannya Daud ya. Tapi meskipun cuma baru potong jubah saja, hati nurani dia sudah tertusuk. Kenapa? Dibilang berdebar-debarlah hati Daud. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya dibilang ini apa? Hati nuraninya. Hati nuraninya, ya, seperti itu, ya. Udah takut, contohnya, misalkan ya, ada 2 anak misalkan di sekolah ya. Kalau yang satu udah biasa nyontek misalkan, itu nggak akan takut kalau nyontek gitu, karena udah biasa seperti itu. Tapi kalau ada satu yang nggak pernah nyontek, sekali yang nyontek cuma sedikit itu pun juga, langsung aduh aku udah salah nih seperti itu. Udah jantung udah berdebar, mungkin dia udah keringat dingin seperti itu ya. Nah itu ya. Jadi karena dia merasa ini sudah dosa, dia memotong jubah Saul aja dia sudah hati nuraninya sudah merasa berdosa seperti itu ya. Tolong dibaca Bu ayatnya. Ya, 1 Samuel 24 ayat 9, kemudian bangunlah Daud,
Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. 1 Samuel 24 ayat ke-12, lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa dengan engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Iya, sebenarnya panjang ya ceritanya ini ya. Jadi mungkin nanti kalau setelah ini Bapak Ibu bisa baca sendiri yang lebih lengkapnya ya kan. Saya hanya ambil beberapa ayat saja ya. Jadi saya potong saja kalau nggak kepanjangan ya kan seperti ini ya. Jadi dia seperti itu ya. Setelah dia potong pun Saul juga nggak tetap tidak sadar kalau bajunya dia sudah dipotong ujungnya ya. Nah, setelah Saul keluar dari gua, terus tiba-tiba Daud muncul dari dalam gua. Dan dia teriak, "Tuanku Raja!" Kaget Saul ya. Waduh, ternyata Daud ada di belakang dia ya. Dan kemudian Daud bersujud ya. Dia kasih tahu ya, sebenarnya aku bisa bunuh, tapi aku tidak bunuh, tanganku bersih ya. Dia nggak mau balas dendam ya, seperti itu. Ya, bahkan di ayat 15 dibilang apa? "Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja." Ya. Jadi di sini dia sambil berlutut kepada Saul, dia sampai bilang, "Aduh Raja, ngapain kejar-kejar saya? Saya ini nggak ada artinya. Aku ini cuma kutu, aku ini cuma anjing mati." Dia sampai bilangnya begitu. Jadi betapa Daud ini sangat-sangat merendahkan dirinya di hadapan Saul. Nah, waktu itu Saul tuh tiba-tiba dia kayak, aduh, terharu juga gitu dengan ucapan Daud ya, yang sangat merendahkan dirinya. Nah, pada waktu itu sampai-sampai Saul tuh nangis. Ya, ikut nangis, ikut terharu, dan dia bertobat, tapi cuma sesaat. Ya, habis pulang dia pengen bunuh, pengen kejar Daud lagi. Jadi ya, bertobatnya cuma sebentar ya. Ikut-ikut nangis. Ya, nangis kalau kita baca di ayat berikutnya tuh dia nangis. Dan ya udahlah kalau gitu, jadi kayaknya udah damai begitu, udah damai ya. Tapi ternyata nggak sampai di situ ya. Karena setelah dia pulang ke rumah, hatinya mulai panas lagi, mulai mikirin lagi si Daud itu, dia mau kejar lagi si Daud, seperti itu ya. Jadi kita lihat kenapa Daud tidak mau bunuh Saul ya. Daud menyerahkan balas dendam, penghakiman itu hanya kepada Allah ya. Karena dia ingin memenangkan kejahatan dengan kebaikan ya. Jadi perbuatan Daud ini adalah gambaran siapa? Seperti gambaran Yesus, yang mana dia menyerahkan segalanya kepada Allah, meskipun orang-orang mengejek dia, dan sampai dia berjalan tati-tati di jalan kayu salib. Dia hanya tutup mulut meskipun orang-orang memukulnya, menendang dia, menginjak-injak dia, ya seperti itu. Ya, Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, bagus sekali. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, disinilah Daud nulis Mazmur 57. Ya, jadi banyak sekali Mazmur yang Daud tulis ya. Dia paling banyak menulis Mazmur itu adalah ketika di dalam masa pelarian dia, ketika dia lagi susah, itu dia bikin Mazmur banyak. Ya, jadi dengan kita tahu story-nya Daud ini, maka ketika kita baca kitab Mazmur, kita lebih mengerti kitab Mazmur itu. Kita lebih tahu hatinya Daud ketika dia menulis Mazmur. Ya, di sini kita lihat bagaimana Daud percaya bahwa ternyata Tuhan yang menyelesaikan semuanya, ya, seperti itu. Dan waktu itu di Mazmur 57 ini Daud sampai punya ketetapan hati, aku mau membangunkan fajar. Artinya apa? Aku mulai hari ini aku mau bangun subuh untuk mau berdoa kepada Tuhan, seperti itu. Tolong Bu, ayat baca. Ya, Mazmur 57 ayat 1 sampai 12 untuk pemimpin biduan menurut lagu. Jangan memusnahkan, Miktam dari Daud.
ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Ayat ketiga, aku bersyukur kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Ayat keempat, kiranya ia mengirimkan utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ayat kelima, aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, dan giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Ayat keenam, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Iya, panjang, maaf bacanya ya. Jadi dia mengakui bahwa Allah yang menyelesaikan semuanya bagi dia ya. Saya bacakan yang ini ayat 7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Jadi di sini kita lihat pengakuan Daud. Sejak itu dia berkomitmen, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bangun subuh untuk berdoa kepada Tuhan, untuk bermazmur kepada Tuhan. Ya. Ayat 10, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ya, seperti itu. Ya, dan juga Daud juga menulis Mazmur 141 ya. Jadi tapi saya nggak tulis lagi ayatnya kepanjangan. Jadi baca aja nanti di rumah ya. Mazmur 141 itu adalah ketika dia menulisnya di NGD ya. Nah, jadi kita lihat di dalam penderitaan yang sangat-sangat berat ini ya, Daud tapi tidak berkeluh kesah sama keadaan ya. Malah apa? Dia malah mau bangun pagi. Ya, mau membangunkan subuh. Dia mau berseru kepada Tuhan dan tidak henti-hentinya bersyukur. Jadi kita lihat Mazmur, setiap Mazmur isinya semua bersyukur semua seperti itu. Ya, jadi setelah Daud berpisah dengan Saul di En-Gedi, ya, dia kemudian pergi ke kubu pertahanan. Ya, dia pergi lagi untuk ke tempat persembunyian lagi. Ya. Nah, kemudian tempat yang nomor 12 adalah padang gurun Paran. Ya, padang gurun Paran artinya tanah di mana ada banyak gua. Ya, nah ini padang gurun Paran ini terletak di sebelah timur laut dari semenanjung Sinai. Ya, Kades Barnea, tempat Musa mengirimkan 12 pengintai, juga bagian dari padang gurun Paran. Jadi padang gurun Paran itu besar ya, besar. Bahkan Hagar dan Ismail pun ya, dia pun lari ke padang gurun Paran ya. Nah, jadi Paran artinya tanah di mana ada banyak gua ya. Nah, diduga tempat itu ada banyak karena ada banyak gua, maka banyak orang yang bersembunyi. Mungkin orang yang dari dikejar-kejar hutang atau berbuat salah ya. Jadi semuanya itu suka melarikan diri ke padang gurun Paran. Ya. Seperti gua ya, Allah adalah tempat persembunyian yang bagaikan gua dimanapun, di mana kita dapat juga bersembunyi dari seluruh ancaman yang tidak adil. Ya, Mazmur 32 ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengiringi aku sehingga aku luput dan bersorak. Nah, Daud ini padang gurun Paran di sini ya. Ya. Tadi kan En-Gedi, di sini En-Gedi ya, En-Gedi ya. Jadi kita lihat tadi dari Kehila, padang gurun Sik, ya ke Maon, En-Gedi, jauh banget ini sampai ke padang gurun Paran di sini nih sebenarnya titiknya ya. Padang gurun Paran ini saya cropnya terlalu ini jadi ujungnya nggak kelihatan. Ya, jauh banget ya. Bisa kabur sampai jauh banget gitu. Kenapa? Karena dia mendengar Nabi Samuel sudah mati. Matinya mati tua ya. Jadi dia kaget. Aduh,
bapak ini dia orang yang apa? Orang yang Daud kan diurapi oleh Nabi Samuel ya, sudah mati. Nah, jadi dia sudah tahu kalau sampai-sampai Nabi Samuel mati, berarti Saul udah nggak ada rasa takut lagi. Dia bakal lebih giat lagi. Jadi kita bisa bayangkan ya. Tadi di NGD Saul nangis-nangis ya. Iya terharu gitu dengan perkataan Daud, dan akhirnya dia sambil nangis, dia bertobat, terus dia pulang ke istananya. Setelah berapa waktu, tahu-tahu Nabi Samuel mati, ya kan? Nah, jadi kita lihat di sini, setelah Nabi Samuel mati, Saul pikir, wah ini berarti udah bisa bunuh Daud lagi seperti itu. Ya kan, gelap lagi hati dia. Jadi dia mengejar Daud. Jadi sampai-sampai Daud kaburnya yang paling jauh ya di padang gurun Paran. Ya. Tolong dibaca ayatnya. 1 Samuel 25 ayat 1, dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Ramah. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Iya, jadi ini pergi ke padang gurun Paran bukannya kalau kita baca sekilas gini seakan-akan kan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran, seakan-akan pada gurun Paran sama Ramah itu sama gitu. Enggak ya, malah dia pergi jauh banget ya, dia pergi jauh ya, seperti itu. Ini kalau lihat petanya ini ya, nah Ramah di sini nih, Ramah nih ya tempat tinggalnya Samuel nomor 1 ya, Ramah. Nah, Ramah ini kan Gibea, tempat Gibea itu tempat istananya Saul di sini, ya kan? Nah, Daud tadi di sini, ya kan? Kalau tadi kita baca seakan-akan sepertinya Daud karena Samuel mati, terus dia mau nengokin gitu, mau itu berkabung gitu, pergi ke sana. Enggak, dia malah pergi menjauh, ya kan? Ramahnya kan di sini, ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat peta baru lebih jelas ya lokasinya. Ya. Jadi Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran, ya. Jadi Samuel itu adalah pelita bangsa Israel yang memberi terang. Nabi Samuel adalah satu-satunya yang mengajarkan firman Tuhan, yang menegur Saul, ya, dan juga yang memberikan yang juga mengurapi Daud, ya kan. Jadi dia adalah seorang bapak negeri dan seorang nabi besar. Nabi besar sudah mati. Jadi pelitanya sudah mati, ya kan. Jadi sudah nggak ada harapan lagi, ya, sehingga Daud pasti bilang, wah ini Raja Saul pasti makin menggebu-gebu mau mengejar dia, seperti itu, ya, sehingga pasti ketika dia sambil lari ke padang gurun Paran itu pasti tambah sesak hatinya, ya. Kenapa? Sudah nggak ada harapan lagi, ya kan? Karena harapan dia, bapaknya dia itu, ya Samuel itu sudah mati, udah nggak bisa kasih laporan lagi, ya seperti itu. Nah, kemudian dari padang gurun Karmel, dari padang gurun Paran, kemudian ke Karmel. Ini petanya, ya. Dari padang gurun langsung ke Karmel. Jadi Karmel masih dekat-dekat Maon ya. Lihat di sini, Karmel. Di sini, langsung naik. Ya. Nah, Karmel artinya kebun anggur atau kebun buah, ya. Nah, kebun anggur yang dijaga oleh Tuhan semesta alam adalah tempat perlindungan bagi semua orang percaya, ya. Jadi Karmel ini juga adalah gambaran Tuhan juga, ya. Kalau kita ada di dalam kebun anggur yang dijaga oleh Tuhan, maka kita pun akan aman seperti itu. Nah, sekarang kita lihat si Daud ini, ya, waktu di Karmel apa yang terjadi? Nah, Daud ini kan dengan membawa 600 orang tentu perlu makan, ya kan? Perlu makan. Dan waktu itu di dekat Karmel itu ada seorang yang kaya raya bernama Nabal, ya. Nah, Nabal ini tinggalnya di Maon, ya. Maon sama Karmel dekat ya. Jadi kadang-kadang Maon, Karmel gitu dekat. Tadi ini petanya nih. Tunggu. Nah, ini ya. Maon, Karmel deket ya, satu sebelah-sebelahan. Nah, akhirnya Daud mengutus 10 orang
sana kamu pergi ke Nabal, ke tempatnya Karmel, di situ tanyain gitu loh, apa kabar gitu. Terus bisa nggak ini apa intinya ngomong-ngomong manis-manis, intinya supaya apa? Supaya Nabal mau membantu Daud untuk memberikan makanan, ya. Nah, kenapa sih Daud kok minta makanan sama Nabal? Karena Daud tahu bahwa karena Nabal itu punya banyak 3.000 domba, punya 1.000 kambing, ya. Nah, dan juga punya apa gembala-gembala dong, pasti dia punya gembala-gembala. Nah, itu Daud selalu membantu mereka, membantu supaya gembala-gembala mereka tuh utuh dan tidak dicuri dengan dengan orang jahat seperti kayak pagar. Jadi pasukan Daud itu menolong mereka, menolong gembala-gembalanya Nabal, ya. Nah, waktu itu ketika minta makanan, si Nabal marah. Siapa? Masa aku mesti kasih makanan sama dia, ya? Seperti itu. Istilahnya Nabal maksudnya ya siapa suruh kamu tolong aku nggak minta kamu nolong gitu, seperti itu, ya kan? Jadi ditolak. Nah, ketika Nabal nggak mau kasih makanan, Daud marah dan dia mau membawa pasukannya mau untuk membunuh keluarga Nabal, ya. Coba baca ayatnya. Ya, 1 Samuel 25 ayat 5 sampai 8. Maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Hanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini membalas belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Iya. Terus, Bu? Ya, 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 11. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Iya, intinya dia nolak ya si Nabal ini, ya. Nah, Nabal artinya rata atau tidak enak. Aduh, jangan kasih nama Nabal ya. Nabal artinya tidak enak ya, rata ya. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang bodoh ya. Nah, sampai-sampai pembantunya bilang dia adalah orang durhaka ya. Pembantunya aja bilang begitu. 1 Samuel 25 ayat 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Dia seorang keturunan Kaleb, ya. Nah, jadi Daud itu marah, ya kan? Sehingga dia mau membunuh Nabal, ya. Jadi dari Karmel on the way pergi ke Maon, tutuk gitu bawa ratus tentaranya. Nah, ada satu hamba, ya, hambanya Nabal mendengar, aduh, Daud membawa pasukannya nih, mau bunuh semua keluarganya si Nabal kan. Dia buru-buru kasih tahu kepada istrinya, kepada Abigail, ya. Seperti itu, kasih tahu. Tolong dibaca, Bu, ayatnya. Ya. 1 Samuel 25 ayat 14 sampai 17. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka.
ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Iya, jadi ini bujangnya bilang apa ya? Bahwa ternyata selama ini Daud dan orang-orangnya telah menjaga kambing domba mereka seperti pagar tembok sekeliling, sehingga mereka aman-aman saja gitu ya, tidak dirampas oleh orang-orang lain seperti itu, ya kan? Jadi mereka si Hambujang itu udah jelaskan betapa bahwa Daud ini menolong mereka, ya kan? Dan sekarang Daud ini mau minta makanan, tetapi Nabal ya karena orang yang dursila, dia nggak mau kasih, seperti itu intinya. Jadi dia lapor kepada Abigail. Nah, Abigail ini istrinya ya, meskipun suaminya seperti demikian, tapi dia punya istrinya yang bijak, ya. Ya, jadi si Abigail ini, terus dia buru-buru cepet-cepet siapin makanan, ya. Dia siapin, ayo cepet-cepet siapin makanan. Habis siapin makanan, begitu ayo pakai kuda, terus mereka bawa, ya. Terus mereka pergi. Jadi papasan di tengah jalan, ya, karena Daud lagi on the way pergi ke Maon, ya, dan juga Abigail dengan membawa makanan juga on the way pergi ke tempatnya si Daud. Jadi ketemulah di tengah jalan seperti itu. Nah, di tengah jalan itu langsung Abigail bersujud kepada Daud. Kemudian dia ngomongnya manis-manis kepada Daud, ya kan. Dia mohon supaya Nabal jadi istilahnya dia berkata yang baik supaya melumerkan hati Daud yang lagi panas itu, seperti itu, ya. Mencegah Daud supaya tidak tumpah darah lewat tangannya, seperti itu. Jadi kalau kita baca ya di ayat 18 sampai 35 itu bagus sekali ya perkataan Abigail, ya. Dia bilang bahwa Daud itu ya dilindungi oleh Tuhan, disayang sama Tuhan, seperti itu, dan bahwa kamu masih menjadi raja, seperti itu. Jadi ngomongnya yang manis begitu, ya kan, sehingga akhirnya lumer hatinya Daud, enggak, jadi amarahnya menjadi lenyap. Apalagi terus Abigail membawa makanan juga, ya. Jadi enggak jadi membunuh Daud, tidak jadi membunuh Nabal, ya, seperti itu, ya. Jadi kita lihat bahwa Abigail ini, jangan kotorin lah tangan kamu ya buat bunuh Nabal, seperti itu. Jadi ketika itu Abigail memberikan penghiburan bagi Daud, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi akhirnya Daud terhindar dari balas dendam, ya. Nah, bagus ya namanya Abigail. Abigail artinya ayahku sukacita, ayahku bersukacita, ya. Jadi sesuai arti namanya, Abigail ini memberikan sukacita bagi ayahnya karena dia pandai, cantik, ya. Hatinya lembut, tenang, bijaksana. Aduh, kalau punya anak perempuan bagus kasih nama Abigail, ya. Dalam menangani semua masalah. Waduh. Abigail membuat rumah tangganya terhindar dari jerat maut, ya. Amsal 13:14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ya. Dia adalah orang, jadi perempuan yang bijak yang memberikan sukacita bagi ayahnya, ya. Nah, habis selesai itu ya udah bye sama Daud. Daudnya udah kembali ke Karmel, terus Abigail kembali ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah, dia lihat si Nabal lagi mabok-mabokan, lagi pesta-pesta perjamuan. Ya, kalau lagi mabok, udahlah aku nggak ceritain lah kasus yang tadi gitu ya, peristiwa yang tadi. Nah, setelah besok paginya, setelah si Nabal itu bangun tidur, baru Abigail cerita, by the way gitu ya, Daud tadi datang loh kemarin ke sini, ya, dia sebenarnya mau bunuh kita, tapi aku udah buru-buru kasih makanan, ya, sehingga nggak jadi membunuh keluarga kita. Dengar begitu, Nabal langsung stroke, ya, membatu. Kalau di sini bilangnya membatu, mungkin kalau zaman now bilangnya mungkin udah stroke, ya. Langsung membatu, stroke sampai 10 hari stroke-nya. Setelah 10 hari langsung dia mati tiba-tiba. Jadi kita lihat di sini. Untung saja si Daud ini tidak membalas dendam. Ya, jadi tangan dia bersih. Sehingga yang membalas dendam siapa? Tuhan sendiri yang membalas dendam, ya. Ya, jadi
Allah membalas orang yang telah menghina Daud dan tanpa Daud harus tumpah darah. Saya bacakan ayatnya. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ya. Jadi setelah Nabal mati, terus Abigail dibawa jadi istrinya Daud. Seperti itu ceritanya. Ya. Jadi Nabal itu sebenarnya sudah mendapat kasih karunia dari Daud. Dia punya harta dia yaitu kambing dombanya sudah dijaga oleh Daud, tapi dia nggak bersyukur, dia nggak berterima kasih, dia terlalu pelit ya, dia malah menghina dengan kata-katanya sehingga dia pada akhirnya menerima ganjaran dari Tuhan. Ya, jadi lewat Nabal maka kita pun tidak boleh melupakan kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, kemudian dari Karmel pergi lagi ke padang gurun Sif. Ya, tempat dia waktu itu bertemu dengan Yonatan ya, tapi di sini dia nggak bertemu dengan Yonatan. Jadi setelah dari Karmel dia pergi ke padang gurun Sif ya. Nah, orang-orang Sif kembali lagi mengkhianati Daud ya untuk kedua kalinya. Kasih laporan kepada Saul. Daud udah di sini lagi loh di tempatnya di Sif gitu. Jadi Saul bawa lagi 3.000 tentara untuk mengejar Daud. Tolong dibaca. Ya, 1 Samuel 26 ayat 1-3, datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea, serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila, di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Iya, kan orang Sif itu orang Yehuda ya kan. Waktu yang pertama juga diadukan, yang kedua juga sama dihianati lagi ya, diadukan lagi kepada Saul ya kan. Nah, ceritanya begini, ada suatu peristiwa ya. Ketika itu kan Saul dengan 3.000 tentaranya pergi kepada gurun Sif ya kan. Kan padang gurun kan pasti luas seperti itu. Nah, waktu itu sudah malam hari, terus Saul tidur ya. Tidurnya tentu di tempatnya kemah-kemah situ, dan biasanya kalau yang namanya raja, orang penting, itu tidurnya pasti di tengah-tengah perkemahan ya. Jadi disekelilingin oleh pegawai-pegawainya. Pasti begitu ya kan? Nah, entah kenapa. Jadi di situ di dalam perkemahan itu Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Sehingga Daud yang ada sama pasukannya itu dia di bukit situ. Dia ngelihat dari jauh ini perkemahannya Saul gitu. Ya, terus Daud dia bawa bujangnya ya. Dia itu bujangnya bernama Abisai, dia pergi ke tempat perkemahan. Dan karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak, sehingga ketika Daud sama Abisai pergi ke dalam perkemahan Saul, gak ada yang tahu, semuanya teler semua, kayak jatuh tertidur semuanya. Ya. Nah, di situ sebenarnya Daud pun punya kesempatan lagi untuk bunuh Saul. Ya, karena semuanya tiduran, ya, nggak sampai nggak ada yang tahu bahwa Daud dan Abisai itu berjalan di perkemahan mereka. Abisai bilang, udah deh, aku tusuk 1 kali pasti mati, dia bilang. Tapi Daud bilang jangan tusuk, ya kan? Gini aja, kita ambil saja tombaknya Saul sama sama botol minumnya si Saul, air kendingnya Saul kita bawa saja di kepalanya Saul seperti itu. Ya, saya bacakan ayat 12. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Nah, kemudian setelah mereka mengedap-ngedap di perkemahan, sampai mereka tempatnya jauh, kan agak jauh tuh jaraknya, baru dia teriak tuh si Daud tuh. Ya, dia teriak baru pasukannya langsung bangun kan, tentu pasukan Saul juga bangun. Hei Abner itu panglimanya, kamu gimana sih gitu? Lihat nih, aku aja udah bisa ambil tombak rajamu ya.
sebenarnya bisa kan kita bunuh Saul, tapi apa? Ya, ada kesempatan seperti ini, tapi tetap tidak mau bunuh kan Daud itu. Dan dia malah tegur si Abner, kamu gimana sih nggak bisa jaga rajamu seperti itu. Nah kemudian dia teriak lagi sama Saul, Raja tolong ya, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari depan Tuhan. Tolong, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Jadi dia merendahkan diri lagi ya. Yang kemarin itu kan ngomongnya apa? Aku ini cuma kutu ya, aku ini cuma anjing mati. Nah sekarang bilang sama apa? Aku ini ayam ya, ayam hutan ya, seperti itu. Nah waktu itu saya bilang ya sudah ya, karena sudah ada kesempatan, sebenarnya Daud punya kesempatan, tapi tidak jadi kesempatan itu dihilangkan karena Daud tidak mau membunuh Saul seperti itu ya. Dan setelah itu karena tahu, maka Saul bubar perkemahannya itu ya kan, sehingga Saul juga pulang ke rumahnya dan Daud pun akan pergi ke tempat lain lagi ya. Jadi kesimpulannya ya, meskipun Daud telah mendapatkan 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, tapi tetap dia menunggu sampai waktu yang ditentukan ketika Allah sendiri yang memahkotanya sebagai raja. Jadi dia tunggu waktu dia ya. Dia nggak mau bikin sendiri. Beda ya dengan ketika kita sudah belajar siapa itu Abraham ya kan, di buku kedua kita sudah belajar Abraham, bagaimana ketika Tuhan bilang Abraham kamu akan punya anak, tapi tidak mau tunggu waktunya Tuhan ya, tetapi dengan lewat dia lebih mendengarkan perkataan Sarah sehingga lahirlah Ismail. Itu karena dia tidak mau menunggu waktunya. Tapi di sini Daud ya, dia nggak mau cepat-cepat jadi raja karena dia tahu ini belum waktunya ya. Biarlah Tuhan sendiri yang menentukan waktu dia kapan dia jadi raja. Jadi Daud ini hidupnya benar-benar berpusat pada Tuhan ya. Jadi mulai bulan depan kita akan melihat perjalanan Daud yang ketiga, yang terakhir ya, sampai selesai dan sampai dia menjadi raja ya. Kita tutup pelajaran kita. Bapa yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur Bapa atas kasih karunia Bapa yang mana kami telah belajar Bapa mengenai perjalanan pelarian Daud Bapa. Tolong Bapa lewat Daud ini ya Bapa, mengajarkan kami Bapa bahwa kami hanya bisa bersandar kepada Bapa, bukan hanya kepada orang-orang dunia. Dan Bapa lewat Mazmur-Mazmur Daud, Engkau juga mengajarkan kami Bapa betapa kami, Engkaulah satu-satunya harapan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah gua perlindungan kami ya Bapa. Biarlah kami hanya bisa bersyukur saja kepadamu saja Bapa, sebagai sandaran kami satu-satunya. Kami berdoa dan bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Alida. Sungguh pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Dari sini saya juga dapat belajar secara pribadi bahwa di dalam keadaan atau situasi apapun, Tuhan akan mengirimkan tentunya orang-orang yang dapat membantu kita. Tetapi tidak semua orang kuat iman dan setia akan janjinya. Sehingga mereka juga dapat mengkhianati kita. Untuk itu hanya Allah lah yang menolong dan menjaga kita dengan setia dan dengan caranya. Sekalipun Saul dan orang-orangnya hampir mengepung dan menangkap Daud, tetapi ya Tuhan bekerja untuk menyelamatkan Daud. Asalkan kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan pun berpihak kepada kita. Mari kita menyerahkan juga penghakiman kepada Tuhan dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang saya dapatkan hari ini, sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Ibu Alida untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian berita KTB dan jadwal pelayanan yang akan datang, yang akan disampaikan oleh saudari kita Indah. Silahkan saudari Indah. Ya, terima kasih Ibu Yanti. Ya, salam semua. Di sini saya akan membacakan berita persekutuan KTP untuk bulan ke depan. Kelompok tumbuh bersama diadakan kembali pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024.
waktu Jerman pukul 15 sore karena kita sudah ganti waktu untuk waktu winter. Dan waktu Indonesia pukul 21 waktu Indonesia Barat, waktu New York pukul 9 pagi. Dan pembicara seperti biasa akan dibawakan oleh Ibu Alida, MDiv Dr. Ministry. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Yanti. Terima Dipersilahkan. terima kasih Ibu Indah untuk penyampaian beritanya. Jangan lupa ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian untuk mencatat tanggal di pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi saudara-saudari yang mungkin masih ada yang belum mengerti atau belum jelas dari pembelajaran hari ini, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu Alida, kami akan menyediakan waktu kurang lebih 15 menit. Ya, mulai dari sekarang kami persilahkan. Ya, Baik, ada nggak? ya. Baik, Silakan. kalau tidak ada saya dulu. Boleh, silakan. Dari penjabaran pembelajaran hari ini, Ibu Alida, saya tadi menyimak bahwa Samuel itu pada Samuel yang 1 Samuel 25 ayat 1 bahwa Samuel itu meninggal dunia. Jadi siapa penulis buku 1 Samuel ini ya, Bu? Dan 2 Samuel tentunya. Akan itu berkesinambungan. Ya di ujungnya itu belakangnya itu nanti udah mulai raja. Itu gini Bu, kalau kita kan ada raja-raja ya Bu ya. Ya. Ya, kalau kita raja-raja itu biasanya itu ada juru tulisnya. Oh. Ada juru tulisnya, ya kan? Nah, Ya. sama kayak misalkan kayak kitab Ulangan. Kan kitab Ulangan kan yang menuliskan Musa. Tapi ketika Ya. Musa mati, kemudian di Ya. pasal yang terakhirnya itu yang nulis itu Joshua, seperti itu. Jadi ada ininya, ada apa? Ada sambungannya biasanya seperti itu. Iya, oke. Kemudian kalau habis itu kalau raja itu ada juru tulisnya yang menulis semua sejarahnya raja-raja itu. Makanya 1 raja-raja, 2 raja-raja itu sebenarnya yang nulis tuh juru tulisnya. Oh, saya pernah membaca yang menulis kitab raja-raja itu seperti itu. Iya. Kalau 2 Samuel itu saya pernah baca gitu katanya kalau menurut informasi itu bahwa Daud sendiri yang menuliskannya. Siapa? Daud ya? Daud, ya. Enggak, itu makanya saya tadi tanya apakah benar itu. Saya juga setelah itu Daud, sebagian Daud ya, terakhirnya. Ya. Mungkin saya kurang tahu. Kalau 1 Samuel, 2 Samuel tuh pasti Samuel yang nulis ya. Tapi ketika Samuel mati, ya. Itu Daud. Daud, Bu. Karena setelah itu semua cerita mengenai Daud. Iya. Jadi yang sebagian ada yang raja, ada yang juru tulis. Oke. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Alida. Iya. Baik, selanjutnya siapa yang punya pertanyaan? Kayak ini kan, kayaknya udah buka. Gini kayak 2 Samuel 22 nyanyian syukur Daud kan Daud banget. Daud yang nulis udah pasti. Ya. Seperti itu. Iya betul itu. Ya. Oke. Ya, Ibu Kuane sudah mengangkat tangan. Silakan Ibu Kuane. Tidak ada pertanyaan. Aku udah mengangkat tangan. Nggak ada, oke. Oke. Baik. Ibu Alida, saya sungguh berkesan sekali. Ibu Kuane suaranya nggak ada. Nggak ada. Oh, nah, ya sekarang ada. Mungkin harus dekat ke mikrofonnya. Oke. Ya, Daud dalam pengejarannya atau dalam kesesakan, dalam mara bahayaannya Saul atau menyalahkan siapa-siapa. Tapi dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan saja yang melakukan pembalasan pada Saul dan seluruh pengikutnya yang mengejar dia. Itu sungguh luar biasa.
di mana kita mungkin bermasalah, kita nggak menyalahkan orang lain, tapi kita mau berkonsentrasi Tuhan mau apa. Oh, suaranya terputus-putus ya, Liebe Kwana. Pada Tuhan begitu, Tuhan yang bekerja begitu. Nah, ya, nggak tahu kenapa terputus-putus. Terputus Mungkin Ya, internetnya mungkin ya. Gak mungkin apa-apa, hubungan Bu. internet saya nggak bagus. Ya, betul. Maaf. Ya, itu yang juga saya dapatkan. Terima kasih. Bagaimana penjelasan. dengan Aling? Coba kita tanya Aling, bagaimana pelarian ini? Nanti Dewi ya, jadi biar semua dapat bagian nih. Menurut Aling gimana? Kalau saya dengar kisah Daud ya dari pemaparan Ibu Alida tadi, saya cuma bisa mengatakan satu hal kalau Daud itu seorang yang hatinya sangat lembut ya Ibu Alida. Nah, jadi dan dia orang yang penuh kasih gitu Ibu. Maksudnya dia bisa memaafkan Saul yang begitu gigih mau membunuh dia, tapi dia bisa menahan diri gitu. Dia bisa tidak ada kesempatan tapi dia tidak membunuh. Itu menurut saya itu luar Susah ya. biasa. Iya. Apalagi yang menguasai orangnya diri jahat ya. sama kita gitu ya. Iya. Sampai mau menghilangkan nyawa Bu, tapi dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki, dan menurut saya itu dia hatinya sangat lembut loh itu Ibu. Maksudnya kasihnya sangat besar ya. Saya jadi teringat kisah Musa juga ya Bu, yang dia naik turun Iya. gunung sampai 8 kali ya Bu. 8 kali. Nah, Iya. itu kan itu juga karena kasihnya yang besar kepada bangsa Israel itu. Nah, Iya. ini tokoh-tokoh yang diceritakan di Perjanjian Lama ini luar biasa ya Ibu. Kita dan saya belum menemukan loh Bu, di zaman sekarang saya hidup ini ada Iya. orang yang seperti itu. Iya. Hatinya begitu Penguasaan lembut. diri. Lembut terus bisa apa? Maksudnya dia nggak mau balas dendam gitu Bu. Nah, ini waduh, ini benar-benar ya Ibu kisah-kisah dari Makanya ya makanya sedih juga ya kalau ada gereja yang merasa oke, aku hanya ada gereja memang beberapa yang hanya mau perjanjian baru saja, misalkan begitu. Iya. Nggak mau perjanjian lama saja karena pikirnya itu sudah lama gitu, seperti itu. Iya. Ya kan? Tetapi kan tetap untuk bisa mengerti perjanjian baru mesti ngerti juga perjanjian lama sehingga baru nyambung semuanya jadi satu. Dan lewat tokoh-tokoh ya Iya. kita bisa belajar banyak gitu, seperti itu. Tokoh-tokoh itu justru dia memberikan teladan yang luar biasa ya Ibu dari hati mereka itu. Iya. Iya. Wah. Seperti itu. Ya kan? Dan bagaimana yang aku juga kagum juga ya, contohnya itu ya bagaimana ya bisa Tuhan juga sampai demi Daud ya, sampai dia ngatur waktu penyerangan orang Filistin. Itu kan berarti luar biasa. Hanya demi satu orang itu gitu loh, kan seperti itu. Iya. Kan? Jadi memang tepat sekali. Jadi Tuhan itu kalau mau menyelamatkan seseorang itu, kalau memang dia adalah milik Tuhan, milik umatnya, maka Tuhan akan atur gitu, seperti itu semuanya. Sepertinya kayak koinsiden tapi bukan koinsiden, seperti itu. Jadi kalau kita mau ditolong sama Tuhan, ya kita mesti jadi umat Tuhan dulu, anak Tuhan dulu, baru bisa itu. Hatinya berarti seperti Tuhan ya Ibu ya, kalau saya bilang ya. Terus ya kan kita semua lagi tetap belajar terus kan untuk bisa seperti itu, ya kan? Dan, kita diskusi seperti ini kan kita diingetin lagi gitu, seperti itu. Iya. Nanti kita lupa lagi, nanti kita diingetin lagi. Betul. Kan kalau nggak itu nggak mungkin Alkitab setebal itu gitu kan. Ya seperti itu. Dan bagaimana orang-orang mengkhianati dia gitu kan, seperti itu kan, melaporkan kepada Saul terus kan. Padahal kalau dipikir-pikir Daud itu sebenarnya kan pahlawan loh, sebenarnya dia pahlawan ya kan, ya kan, bukan hanya
memang awalnya dia pemain musik kecapi, habis itu dia bunuh Goliat, tapi Ya. kemudian ikut perang terus sama si Saul, ya kan? Nah, ikut perang itu juga berarti kan dia pahlawan perang gitu loh. Harusnya orang-orang sekitar itu harusnya penuh kasih juga. Ya Iya, sebenarnya dalam hati mesti tahu yang salah tuh sebenarnya Saul gitu, bukannya Daud iya, gitu kan. betul, betul. Tapi itu seperti itu. Iya, belum lagi dia dihianati ya Bu ya. Dia waktu dia ke mana tadi ke Padang ke Padang gurun ya, sih, iya, di Kehila padahal apalagi ya kan, di Kehila ya kan, yang dia bisa dimana mengampuni ya udah Bu ya. ditolongin ya, mereka kamu punya gandus mau dirampas sama orang Filistin, aku udah tolongin tapi kamu begitu gitu, Iya, ya kan? Tapi pasti kita begitu udah gue tolongin lu tapi ini gitu, ya kan? iya, betul. Aduh itu menurut saya itu ya hati yang sangat lembut sekali itu Ibu kalau Iya, menurut iya. luar biasa. Iya. Sangat memberkati Ibu Alida pengajaran malam ini. Terima kasih Tuhan berkati. Siapa lagi? Aku ingin dengar nih. Murni gimana? Apa yang kamu dapat hari ini? Makasih Bu Adia, makasih banget ya firman Tuhan yang sangat memberkati kita ya. Iya, saya dapatnya dari sini, dari sisi Daud itu begitu banyak kesempatan ya untuk menjatuhkan Saul. Untuk membuat strategi juga dia sudah bisa karena dia adalah seperti kita dengar tadi dia adalah sebenarnya pahlawan ya yang bisa dibilang ikut dalam segala perang ya. Tapi kesempatan-kesempatan itu dia sangat bijaksana. Dia tidak mau mengambil satu kesempatan yang untuk merugikan terutama dalam nama Tuhan ya. Dia mundur karena dia melihat situasi, dia melihat bahwa dia lebih mementingkan Tuhan. Sehingga dia banyak saya percaya bahwa Daud ini banyak pergumulannya, makanya dia kan sampai banyak sekali menulis Mazmur ya. Dari pergumulan-pergumulannya ini dia tuangkan lewat puji-pujiannya ya, lewat sanjungan-sanjungan sama Tuhan ya. Itulah kita melihat bahwa hatinya memang seperti yang dibilang Aling tadi, tulus hatinya. Tapi kan orang tidak bisa melihat hati dia sebenarnya, ketulusan dia. Hanya melihat dari segi karena dia seorang banyak darah ya, mengeluarkan peperangan ya, sehingga selalu orang melihat dia adalah satu yang kejahatan. Di situ kadang-kadang dalam sisi kacamata yang lain kita melihat. Tapi sungguh luar biasa sekali kerendahan hati Daud ya, begitu banyak kesempatan-kesempatan untuk bisa membunuh Saul ya, bisa berkuasa sebetulnya, bahkan mengambil satu dia sudah diberikan satu ini sama Samuel ya, sudah diurapi, tapi dia tidak akan mau gila yang kayak gitu karena dia melihat semua segalanya hidupnya hanya untuk Tuhan. Jadi dia mundur. Dia melihat kesempatan yang tepat untuk Tuhan berikan kepada dia. Saya mengambil dari segi situ gitu loh ya. Jadi kita ya begitu juga dalam hal ini ya. Kita ya betul lah mengambil seperti Daud ini gitu loh. Kerendahan hati gitu kan. Seperti yang Aling tadi bilang itu. Hatinya tulus. Nggak pernah sih ketemu orang kayak gini. Memang benar. Sampai saat ini nggak ada. Benar. Sampai zaman ke zaman nggak ada gitu ya. Karena kita masih diremutin, masih dibelenggu dengan hal-hal keinginan kita yang jiwa itu masih terus bergumul ya, keinginan-keinginan kita. Itu makanya dengan lewat firman ini keinginan kita jatuhin sehingga yang berakar adalah Kristus dalam hidup kita. Itu susah melihat itu, seseorang itu melihat itu susah, nggak gampang, hanya dengan pribadi sendiri yang bisa menilai. Karena orang lain kadang-kadang kacamatanya kadang-kadang salah, walaupun kita lihat benar kacamata, tapi dalam segi lain kadang-kadang kita melihat kacamata itu juga salah gitu loh ya. Cuma kacamata Tuhan lah yang tepat, kacamata Tuhan yang benar-benar neraca yang betul gitu. Jadi untuk saya memang benar belum pernah saya ketemu orang seperti Daud, makanya saya pengagum Daud. Saya suka puji-pujian karena melihat puji-pujian itu saya senang sekali. Bangunlah hai kecapi, bangunlah, bangunkan fajar. Itu saya suka sekali lagu-lagu itu. Karena dia melihat bangun jiwanya. Jadi kita juga membangun jiwa kita lewat apapun yang kita miliki saat ini ya. Semua kita punya talent-talent yang luar biasa. Saya lihat dari segi itu. Terima kasih firman Tuhan ini Bu Lida mengajarkan saya ini, khususnya untuk saya, untuk lebih rendah hati lagi, untuk lebih turun ya ke bawah, walaupun dalam kerja saya itu agak lumayan levelnya, harus turun saya di bawah gitu loh, untuk tahu bahwa saya ini
adalah seperti pasir yang tidak berarti. Namun Kristus mati untuk saya sehingga saya bisa berarti di muka Tuhan. Ya, makanya saya baru tadi didengar ini kabar setengah jam yang lewat, abang saya sudah dipanggil Tuhan. Dalam hati saya juga masih sedih Berduka saat ini. Duka cita. Abang saya yang tua, Bang Firman yang di Medan, Ibu Heni tahu kan, udah Ya. dipanggil Tuhan saat ini. Saya Oh, berduka Ya, cita ya. ya, Kak Murni ya. Murni. Iya. itulah bahwa hidup ini tidak fana ya, tidak selamanya kita di sini. Padahal abang saya ini adalah sehat-sehat, tapi tiba-tiba mendapat satu sumbatan di paru-parunya, sudah dibawa kali di rumah sakit, sudah sampai ke ruangan ICU. Kemarin kita berdoa, dia minta ampun sama Tuhan semua. Tapi hari ini 3,5 jam yang lewat, sampai tadi saya akan mati-mati karena saya ditelepon, dia dipanggil Tuhan. Ya, jadi masih muda sekali, baru 59 tahun. Masih muda sekali. Ya. Baik. Jadi itulah Kita Ibu di Aida atas mengingatkan saya juga keluarga ya, bahwa kita besar nggak KTB bahagia. dan keluarga besar Zoom, kami mengucapkan turut berduka cita atas Ya. dipanggilnya Bapak Firman di hadapan Tuhan ya, dan Ya. kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga Murni, baik yang ada di Nias maupun yang ada di Medan dan juga di kota-kota lain. Kiranya Tuhan yang menghibur dan memberikan kekuatan ya. Baik, Terima kasih. Bapak Ibu. Iya, siapa lagi nih? Terakhir nih kita Ini minta kebetulan kan sama Daud ini kan Dewi. penuh dengan penderitaan, dan karena dia begitu banyak penderitaannya, makanya Mazmur dia paling banyak juga ya kan. Iya, ya. betul. Jadi Iya. mungkin Daud. sebagai penghiburannya mungkin Bu Murni pas lewat belajar ini juga jadi banyak baca Mazmur mungkin seperti Iya, itu. betul. Ya. Betul. Jadi Ya. karena kita lihat Daud itu ketika Nabi Samuel sebagai bapak dia kan sebenarnya kan, bapak dia itu bapak imannya dia, itu satu-satunya harapan dia. Dia pikir kalau ada Nabi Samuel, Saul sebenarnya mesti takut gitu ya gitu. Tapi ternyata semakin itu dia udah mati, dia makin takut sekali kan seperti itu. Dan dia malah dia bermazmur lagi seperti itu. Jadi apa? Biar lewat ini semua diberikan penghiburan yang besar bagi keluarga Ibu Murni gitu. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, Baik, ya terakhir selanjutnya. Dewi. Sebelum Dewi kita ya Bu Ratna ya, Dewi dikasih kesempatan. Ya, silakan. Setelah itu nanti kita baru Dewi, akhiri ya, silakan. Aku tadi banyak belajar juga dari kehidupan Daud, dari pelarian, di mana Daud sendiri begitu sabar ya, menunggu waktu Tuhan yang tepat gitu. Sama dia mempunyai kerendahan hati. Berapa kali Saul mau membunuh dia, tapi dia selalu bilang, apakah saya ini hanya seekor, dia bilang tanya anjing, kemudian mati, ayam kutu, hutan, ayam gitu. Jadi itu dan itu tidak ada, sepertinya hanya Daud saja gitu. Dia benar-benar membunuh hawa nafsunya untuk marah, untuk kesal, tapi dia tetap sabar dan menunggu waktunya Tuhan. Gitu. Saya sempat marah juga sih sebenarnya di itu kan di Karmel. ya sempat, ya, tapi tetap langsung dia tetap sabar menunggu Tuhan. Dan aku pikir ya, Tuhan tuh baik loh sama Daud. Saat itu sebenarnya Daud tuh tidak sabar kan di saat itu kan. Kesel mungkin dia sampai di puncak itunya ya kan ya. Udah lapar lagi gitu, dia pikir begitu ya kan ya. Tapi Tuhan tuh begitu baik gitu. Dia nggak mau sampai Daud itu melakukan perbuatan yang bodoh juga, sehingga juga Tuhan menggerakkan hati hambanya si Abigail sehingga buru-buru lapor kepada Abigail seperti itu. Jadi kan Tuhan tuh mengatur semua sejarah gitu kan, seperti itu. Sehingga menghindar supaya Daud tidak berbuat dosa dengan tangannya. Jadi saya rasa pasti itu pekerjaan Tuhan sih di baliknya itu. Ada campur tangan Tuhan ya. Jadi sebenarnya Daud tuh sebenarnya tuh kalau kita bilang itu dia pasti ada titik-titik yang dimana dia juga nggak bisa gitu ya mengontrol diri dia, tapi Tuhan tuh membantu dia gitu, menjaga dia, menyertai dia gitu, supaya dia itu bisa cooling down lagi seperti itu kayak gitu. Jadi semua memang ada pengaturan Tuhan di situ ya Bu, di mana Tuhan benar-benar menjaga gitu, Iya, dan dia pakai orang lain kan, kayak
menolong Daud pakai orang Filistin, terus menolong Daud supaya nggak bunuh Nabal pakai pembantunya si Abigail gitu kan, seperti itu gitu. Pakai Ya. orang-orang lain pasti. Ya, Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat ya, Bu ya. Ya, ya. Ya, Saat Daud lemah ya Bu, berarti ya. Hah? Pada saat Daud lemah, iya Ya saat Daud lemah, Heeh, Tuhan, iya. waduh ini buru-buru aku mesti tolong nih, ini anakku nih Iya. gitu ya kan. Iya, pada Jangan saat sampai dia berbuat dosa nih gitu lah Heeh. kan. Karena itu kenapa Daud bisa begitu? Karena mungkin dia tiap hari dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong jaga aku, selamatkan aku. Jadi doa dia itu minta terus sama Tuhan, sehingga ketika dia lagi lemah iman dia udah mau, maksud lemah iman tuh maksudnya kan dia nggak bisa mengontrol emosi dia, berarti ya kan seperti itu. Tuhan menolong dia lewat hambanya Abigail. Kenapa Tuhan mau lewat gerakin hambanya? Pasti dia menjawab doa-doanya itu tiap hari. ya. Ya, mantap. biasa. Nah, silakan Bu Ratna. Ya, Baik. terima kasih. Pelajaran bagus ya. Wah, luar Ya juga Ibu biasa. Aling. Ya. Ibu Alida. Terima kasih untuk penjelasannya dan input dari saudara-saudara kita. Memang biarlah firman yang kita pelajari hari ini dapat bertumbuh dan berakar di dalam hati kita, dan kita praktekkan juga di kehidupan kita sehari-hari ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah pembelajaran firman Tuhan kali ini, kita akan menutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Murni. Baik, mari kita berdoa ya. Mari kita satu hati. Bapa yang ada dalam kerjaan surga, Bapa, sekarang kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena kami sudah menyelesaikan, karena Engkau telah melancarkan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, dari awal hingga akhir ini. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih firman yang Engkau berikan pada kami. Firman yang berasal dari Mazmur yang jadi penghibur kami Tuhan. Terima kasih pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami, hikmat Tuhan saat ini. Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau Bapa. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa untuk kami semua Tuhan. Jika kami saat ini masih bisa bersekutu, karena semua ini kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Bapa di surga, kami banyak belajar tentang Daud, hamba-Mu yang begitu setia. Dan Engkau Tuhan menyertai dia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, satu-satu kami yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, baik keluarga kami. Tuhan, kami mohon juga penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, lindungi kami Tuhan, dan ampuni akan segala dosa kesalahan kami Bapa. Banyak hal-hal kami yang begitu mengandalkan kami sendiri, sehingga kami keluar dari kasih-Mu. Kami mohon Tuhan, Bapa, ampunilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu tidak taat kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, berikanlah kami hati yang setia, hati yang mau melayani-Mu selalu, dan berikan kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Dan beri kami hikmat-Mu agar kami berjalan hanya untuk mengandalkan Engkau saja Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Alida yang Engkau telah kirimkan kepada kami, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berikan dia berlimpah-limpah pengetahuan dan hikmat, agar Tuhan, agar nama-Mu Tuhan dipermuliakan lewat firman setiap yang disampaikan. Baik yang ada kami di sini, baik juga yang ada di Zoom ataupun dimanapun berada nanti di YouTube channel Cahaya Firman Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati, menjaga keluarganya Tuhan, dan memberikan kesehatan yang baik untuk keluarga ini. Kami berdoa untuk Ibu Heni juga, Engkau juga
kasih-Mu menyertai Ibu Heni Tuhan, di dalam penyertaan-Mu kepadanya, di dalam memimpin Sema Adonai Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini, Engkau mengurapi mereka dan Engkau berikan kesehatan yang baik. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk KTB dan Sema Adonai, kiranya Engkau Tuhan, Engkau mengikatkan kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami tidak dipisahkan oleh kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan, Engkau memberkati KTB dan Sema Adonai ini untuk menyuarakan suara kebenaran-Mu agar banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bagi yang kami hadir, bagi yang hadir-hadir saat ini, Engkau juga Tuhan menyertai mereka. Tuhan Yesus, sementara kami berpisah Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu terus memimpin kami. Karena kami anak-anak-Mu hanya mengandalkan Engkau Tuhan, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, marilah kita menerima berkat seperti bagaimana di dalam firman Tuhan yang bersabda di dalam Bilangan 6:24 sampai 26. Tuhan sendiri yang memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Yang percaya, mari kita mengatakan amin. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Amin, amin. Terima kasih Kak Murni untuk doanya. Sekali lagi kami keluarga KTB mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya dari Kak Murni, Abang Firman. Biar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Terima kasih. Pertemuan berikutnya tadi sudah disampaikan melalui pengumuman bahwa tanggal 3 November yang akan datang 2024 akan diadakan kembali pembelajaran yang berikutnya, seperti jam-jam juga yang sudah diumumkan. Kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi saudara-saudara kita yang berada di New York dan juga yang berada di Jerman, dan selamat beristirahat bagi saudara-saudari kita yang berada di Indonesia. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.